Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kami, Bapa yang menghendaki setiap kami menemukan pengampunan dan perdamaian dalam Engkau. Saat ini kami bersyukur jikalau kami boleh hadir di tempat ini, di hari Minggu ini. Kami boleh merayakan karya Allah Trinitas dalam kehidupan kami sebagai gereja. Allah Trinitas yang terus berkarya dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, bahkan juga untuk seluruh ciptaan. Maka ajarlah setiap kami untuk terus bercermin dari Engkau, ya Allah, agar kehidupan yang kami jalani sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai gereja, senantiasa juga mencerminkan kasih Allah yang menyapa dan memulihkan dunia. Walaupun nalar dan pengetahuan kami terbatas, tetapi kami yakin dan percaya karya Roh Kudus akan terus menuntun dan menumbuhkan iman kami untuk semakin meyakini akan karya-Mu dalam kehidupan kami yang membawa pengampunan, keselamatan, dan kedamaian bagi setiap kami. Kami ingin meneguhkan diri dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Pimpin setiap kami dan juga hamba-Mu, agar karya Roh Kudus sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga firman itu sungguh mengubahkan kami, mewarnai kami, menjadikan kami sebagai tubuh Kristus yang akan juga terus berkarya di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pimpinan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal 8 ayat 1-4, dilanjutkan dengan ayat 22-31. Amsal 8 ayat 1-4 dan ayat 22-31. Pujangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 8.
Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12 sampai dengan 15. Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di awal di panggilan ibadah tadi dikatakan bahwa memahami, menghayati kebenaran Allah Trinitas itu bukan hal yang mudah. Di sepanjang zaman banyak orang mencoba memahami, kemudian mengungkapkan secara jelas agar Allah Trinitas itu boleh dipahami dan dimengerti dengan baik. Tetapi sampai saat ini, sebagai orang beriman, kita terus mempergumulkan akan Allah Trinitas itu dalam kehidupan kita. Minggu ini kita merayakan dan menghayati Minggu Trinitas dalam kalender gerejawi. Lalu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimanakah agar kita bisa menghayati dan merayakan Allah Trinitas itu secara sederhana, tetapi kita mengimaninya, dan kemudian iman itu terus hidup dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita mengenal seseorang, pertama kali kita kenal dari apanya? Ketika kita mengenal seseorang, pertama kali kita kenal dari apanya? Dari apanya? Ada yang menjawab agak keras? Dari wajah. Kita mengenal seseorang dari wajahnya. Enggak perlu tahu namanya, enggak apa-apa, asal tahu wajahnya begitu. Aku ingat wajahmu tapi enggak ingat namamu begitu. Nah itu siapa yang suka begitu?
terkenang wajahnya walaupun nggak ingat namanya begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, yang kedua, orang itu dikenal atau diingat karena karyanya. Kita ketika mengenal pemimpin dunia ataupun pemimpin Indonesia ataupun siapapun itu, ketika kita mengingat namanya, kemudian di situ yang akan mengikutinya adalah karyanya atau hal-hal yang telah dilakukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu tidak salah jikalau ada ungkapan yang mengatakan harimau mati meninggalkan, gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama. Dari ketiga hal itu sesungguhnya kita semua ingin diajak. Siapapun yang pernah lahir dan ada di dunia ini, ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan dikenang oleh karena apanya? Karyanya, belangnya, gadingnya, namanya begitu. Karyanya itulah yang akan membuat orang mengenang dan mengingatnya. Karyanya itulah yang kemudian akan dipatrikan dengan namanya dan juga sepanjang kehidupannya. Seorang pemimpin misalnya, Bang Ali yang pernah menjadi gubernur DKI, ketika orang menyebut itu maka kemudian dia digandengkan atau disandingkan dengan karya-karyanya yang luar biasa. Tegas, tetapi kemudian kepemimpinannya tetap diingat sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghayati liturgi kita dari awal sampai saat ini, maka kita diajak merayakan dan menghayati karya Allah Trinitas dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan secara khusus melalui karyanya, karya Allah yang ada dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sejarah dunia, itulah yang senantiasa diajak untuk kita ingat, kita hayati, untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Karya Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, karya Allah Anak yang menyelamatkan dunia ini, karya Allah Roh Kudus yang membawa pertobatan bagi dunia ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapati bahwa karya Allah Trinitas ini sungguh patut untuk kita rayakan dan kita hayati. Karena karyanya itu kait mengait atau sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Sekaligus tentu juga ketika kita menghayati Allah Trinitas dalam iman kita, kita juga menemukan perbedaan-perbedaan yang sungguh nyata dengan ilah-ilah yang ada di sekitar kita. Ketika kita membaca bacaan kita di kitab Injil, pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15, maka kita menemukan di situ dari apa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Kita menemukan kebenaran bahwa karya Allah yang pertama itu bersifat progresif. Senantiasa bergerak maju. Karya Allah tidak pernah bergerak mundur atau kembali ke belakang. Karya Allah itu senantiasa bergerak maju. Semakin hari pernyataannya atau penyataannya semakin nyata. Segala sesuatu yang diungkapkan dan dijelaskan kepada manusia semakin banyak. Oleh karena itu di sini ada ungkapan yang dikatakan Tuhan Yesus, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Para murid saat itu belum bisa menerima semua hal tentang karya Kristus dalam kehidupan mereka. Sebagian sudah mereka terima, tetapi suatu saat nanti mereka akan menerima semuanya ketika roh kebenaran itu datang. Progresif, ada kemajuan yang terus-menerus dari karya Allah yang menyapa dunia ini. Perhatikan bagaimana perjanjian Allah itu dimulai dari sebuah keluarga kecil, Abram. Bagaimana Abram bergulat dengan perjanjian Allah itu untuk dipenuhi dalam kehidupannya. Kemudian Allah juga bergulat dengan perjanjiannya dengan Israel melalui Musa dengan 10 perintah. Kemudian juga Allah bergulat dengan perjanjiannya dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Karya keselamatan Allah senantiasa progresif.
maju ke depan. Semula hanya menyapa Abraham, menyapa sebuah bangsa yang namanya Israel, melalui Yesus Kristus menyapa dunia. Melaluinya Bapak, Ibu, Saudara dan saya merasakan karya kasih Allah. Yang memang bukan hanya diperuntukkan bagi sebuah pribadi, sebuah golongan, sebuah bangsa, tapi pada akhirnya menyapa seluruh dunia, seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita bercermin dari karya Allah yang progresif, yang selalu maju ini, maka kita pun seharusnya juga bercermin dengan kehidupan kita. Apakah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah itu juga bergerak maju? Apakah iman dan keyakinan kita ini juga bersifat progresif, senantiasa bertambah? Semakin bertambah usia dalam kehidupan kita. Ketika kita berulang tahun, kita tidak hanya merenung dengan angka. Waduh, usiaku ternyata sudah 67. Atau, tenang saja, usiaku masih 45, masih panjang. Ketika manusia hanya bergulat dengan angka, merasa sedih ketika angkanya sudah semakin banyak, merasa masih punya kesempatan ketika angkanya masih kecil, maka tidak akan ada kemajuan. Ketika orang merayakan ulang tahunnya dan dia merenungkan, ketika Allah sudah mengaruniakan 67 tahun, apa yang sudah kukerjakan dalam kehidupanku? Seberapa dewasa aku telah bertumbuh dalam pengertian dan pemahaman iman? Seberapa banyak karya-karya yang telah kulakukan yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarku? Orang mulai berpikir, ketika aku meninggalkan dunia ini, kira-kira aku akan dikenang sebagai apa dan siapa? Sebuah perenungan yang selalu maju, ada kemajuan dalam kehidupan kita. Karena dalam prakteknya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada banyak manusia yang walaupun mengenal Allah yang karyanya progresif, tetapi hidup mereka itu mentok atau mandek. Oleh karena itu kita seringkali menemukan berapa banyak orang yang usianya tua, tetapi sifatnya seperti kanak-kanak. Orang tidak mengalami perkembangan sebagaimana usianya, tetapi justru seringkali mengalami sebuah kebalikan. Nah, ini patut menjadi perenungan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kita, dan juga dalam iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Agar kita yang percaya dan beriman kepada Allah Trinitas yang karyanya selalu progresif itu juga nyata dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita bercermin dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18, di situ jelas bagaimana penulis surat Petrus ini mengharapkan jemaat yang menerima suratnya itu mengalami hal itu dalam kehidupannya. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh. Bertumbuh itu artinya mengalami perubahan ke arah yang semakin baik. Semakin dewasa, kita semakin berani untuk tidak mutungan, menyerah. Semakin dewasa, bukan sedikit-sedikit marah, tetapi seharusnya mulai sedikit marah. Bukan sedikit-sedikit marah, tapi sedikit marah. Karena apa? Sudah bisa mengontrol dirinya dengan baik, sudah bisa menguasai dirinya dengan baik, semakin mengenal kasih Allah dalam kehidupan ini. Sehingga anak cucu kita senantiasa akan bisa mendapatkan teladan dari kehidupan orang tua, kakek, nenek, atau setiap generasi sebelumnya karena mereka semakin lama memiliki kualitas hidup yang semakin baik. Semakin sempurna, semakin nyata kemuliaan Allah itu dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana karya Allah itu semakin progresif menunjukkan kemuliaannya dalam kehidupan orang beriman dan umat manusia, maka progresivitas kehidupan itu juga harus nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, yang kedua yang bisa kita pelajari dari apa yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes tadi adalah bahwa karya Allah atau pernyataan Allah itu berkelanjutan. Kalau kita memperhatikan bagaimana
Kristus hadir. Dan ketika ia menghayati setiap hal yang dilakukannya, maka ia mendasarkan itu atas apa yang dikehendaki Bapa. Salah satu contohnya ketika ia ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis merasa tidak layak membaptis Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, biarlah apa yang telah dinubuatkan itu terjadi. Apa yang telah dinubuatkan Allah melalui para nabi, itulah yang harus aku genapi. Apa yang telah dirancangkan Allah untuk menyelamatkan umatnya dan menyelamatkan seluruh ciptaan, itulah yang dihidupi Yesus. Yang dipergumulkan, diperjuangkan, diwujud nyatakan dalam kehidupannya. Bahkan ketika Kristus bergumul dengan hal yang sulit dan berat di Taman Getsemani, ketika Kristus mengatakan, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Biarlah jalan penderitaan itu jikalau mungkin tidak usah kulalui. Tetapi dalam ketaatan dan kasihnya dengan kesadaran bukan dengan keterpaksaan, ia mengatakan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Karya Allah itu terus berkelanjutan, berkesinambungan. Apa yang dinubuatkan Allah Bapa dan direncanakan Allah Bapa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus itu diwartakan sedemikian rupa oleh Roh Kudus melalui setiap orang percaya, sehingga karya Tuhan Yesus dan Bapa itu nyata kepada dunia. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, naik sedikit ke ayat yang ke-8, seperti yang dikatakan Yesus, dan kalau ia datang, roh kebenaran, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ketika Kristus naik ke surga, maka karyanya dilanjutkan oleh Roh Kudus untuk menginsafkan dunia, untuk menyatakan kebenaran kepada dunia, untuk menyatakan dosa kepada dunia. Karya yang berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak ada sesuatu yang bertolak belakang dari karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan datang itu hanya akan menyatakan apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menyatakan apa yang telah diterimanya dari Allah Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkarya bukan menurut kehendaknya masing-masing. Mereka berkarya dalam karya yang berkelanjutan, berkesinambungan, agar karya itu sungguh mencapai tujuannya. Membawa pengampunan dan keselamatan bagi dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, betapa sulitnya kita menghayati karya yang berkelanjutan dalam kehidupan kita. Di negeri kita, ganti pemimpin, ganti kebijaksanaan. Ganti menteri, ganti kebijaksanaan. Bahkan mungkin juga di gereja pun seringkali ada ungkapan seperti itu. Lah ini kan programnya pengurus yang lalu, kami kan tidak tahu. Maka kemudian pengurus baru harus bikin program baru. Nggak mau menerima program dari sebelumnya. Begitu. Ini kan warisan masa lalu, mari kita ubah seluruhnya. Padahal sebenarnya dalam kehidupan karya Allah kita, senantiasa ada sesuatu yang berkelanjutan. Karena segala karyanya itu memiliki visi ke depan yang sangat jelas. Bukan terbatas. Nah sebenarnya dari sini kita juga diajak belajar bagaimana sebagai gereja itu senantiasa memikirkan karya yang berkelanjutan. Di Indonesia seringkali katanya kurang bisa maju karena ada egois sektoral. Jadi setiap sektor itu seringkali memikirkan bidangnya masing-masing. Tidak ada sesuatu yang bekerja sama dan tidak ada sesuatu yang sifatnya berkelanjutan. Karena itu membingungkan. Begitu. Setiap saat kebijaksanaannya berbeda, setiap saat segala sesuatunya berubah. Begitu. Tetapi mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak berubah dalam kasih-Nya. Dalam karyanya, dalam kehidupan kita.
Dan dari situ sebenarnya kita bercermin sebagai gereja, sehingga ada kemajuan yang jelas. Dan tentu karya yang berkelanjutan ini mengindikasinya ada sebuah kerelaan bagi kita untuk melanjutkan karya-karya yang sudah ada itu dan menyempurnakannya. Seringkali orang tidak bersedia karena egois. Ini kan hasil kepemimpinannya dia. Sekarang kan era kepemimpinan saya. Maka harus ganti dong, harus beda. Boleh sih, gak apa-apa. Karena perbedaan pergantian itu juga menghasilkan yang baik. Tetapi bagaimana menyinambungkan sesuatu yang berkelanjutan ini agar tidak putus? Bukankah itu yang dilakukan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus yang akan datang itu pun hanya akan memberitahukan kepada dunia, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apa yang diterimanya dari Yesus. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, karya Allah itu mengenalkan akan kasih karunia. Setiap karya Allah itu membawa manusia untuk mengenal kasih karunia dari Allah kepada manusia. Kalau kita membaca Amsal tadi, bagaimana hikmat itu mengajak manusia untuk juga mengenal Allah. Bagaimana pemazmur kita membaca seluruh ciptaan ini mengenal akan kasih Allah. Dan kalau kita membaca dalam kitab Roma, bacaan yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di situ kita mendengarkan sebuah madah atau pujian yang luar biasa dari Rasul Paulus yang hidup dalam karunia Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukankah Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang barusan saya baca tadi adalah sebuah pujian yang sangat luar biasa, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman, sehingga mereka bisa menghayati karya Kristus yang oleh karena iman mereka memilih jalan masuk kepada Allah. Yang oleh karena iman dalam Yesus Kristus merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Damai sejahtera karena telah berdamai dengan Allah. Oleh karena setiap dosa dalam kehidupan kita bawa dan kita mendapat pengampunan itu. Sehingga kehidupan orang percaya itu sungguh hidup yang penuh damai. Sehingga setiap orang percaya itu memiliki keyakinan tanpa perantara siapapun selain Yesus Kristus kita boleh jalan masuk kepada Allah. Dan itu semua hanya karunia, bukan karena kebaikan. Karya Allah melalui Roh Kudus itu mengenalkan kita akan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang dimadahkan dengan begitu indahnya oleh Rasul Paulus dalam Roma 5 tadi. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah karya Roh Kudus yang begitu luar biasa, yang mengenalkan kasih karunia melalui Yesus Kristus, yang menuntun kepada Allah Bapa itu juga tercermin dalam kehidupan kita. Terwujud dalam sikap hidup setiap hari. Menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita setiap saat. Prakteknya, dalam ayat 4 sampai dengan ayat 5 di situ dikatakan, bahwa seharusnya damai sejahtera orang percaya itu tidak bergantung dari kehidupan yang dijalaninya. Rasul Paulus mengatakan demikian walaupun jemaat di Roma pada saat itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Mengalami pergulatan yang sulit untuk ditanggung dan dihadapi. Mengalami perjuangan hidup yang tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi itu tidak menghilangkan pengharapan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, siapa yang hadir pada pagi hari ini yang tidak memiliki permasalahan dalam kehidupannya?
Siapa yang tidak bergumul dengan pekerjaannya, kesehatannya, permasalahan keluarga, anak, ketakutannya tentang sesuatu yang akan terjadi? Hampir setiap kita punya, Bapak, Ibu, saudara dan saya menghadapi itu. Tetapi apakah itu kemudian menghilangkan seluruh pengharapan kita dan membuat hidup kita ini kehilangan damai sejahtera? Kalau itu yang terjadi, maka penghayatan iman kita akan karya Allah itu belum begitu nyata. Maka merayakan karya Allah Trinitas dalam kehidupan itu hanya menjadi sebuah seremonial belaka. Kalau sebentar lagi kita merayakan hari jadi Kota Bogor. Pemerintah kota telah mengemas begitu banyak acara agar masyarakat Bogor itu menikmati kemeriahan ulang tahun Kota Bogor itu. Tetapi apakah kemeriahan ulang tahun itu bisa menghilangkan semua pergulatan dan kepenatan yang kita hadapi, misalnya kemacetan? Tidak. Misalnya tentang kebersihan kota? Belum. Tetapi paling tidak melalui momen ulang tahun itu kita diingatkan ada sebuah pergerakan yang ingin kita rayakan bersama. Di tengah pergulatan hidup, di tengah perjuangan hidup, di tengah himpitan berbagai perkara hidup yang ada dalam kehidupan kita, seharusnya ada sesuatu pengharapan yang kuat, kokoh, dan besar untuk membuat kita terus berjalan menghadapi itu. Merayakan Allah Trinitas dalam kehidupan kita, menghayati Allah Trinitas dalam kehidupan kita, berarti merasakan dan merayakan karya Allah yang menyapa kita, mengubahkan kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk terus berjalan menghadapi kehidupan ini. Ada sebuah pengharapan yang tidak akan hilang di depan sana. Ada jejak-jejak hidup yang akan kita wariskan kepada anak cucu berdasarkan pengenalan akan iman kita kepada Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, semua hal, ketiga hal yang telah kita renungkan bersama tadi adalah karya kebenaran dari Roh Kudus yang dinyatakan kepada kita. Karya Bapa, karya Putra, dan akhirnya dimantapkan oleh karya Roh Kudus dalam kehidupan kita agar kita bisa menghayatinya. Menghayatinya dari kedalaman hati kita, merayakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya karya Allah Trinitas terus hidup dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan berkati. Amin.